Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara, yaitu channel yang berisi tentang bahasan mengenai naskah-naskah kuno atau manuskrip. Sobat Klasik, video kali ini saya akan melanjutkan dari naskah yang sama di video saya sebelumnya, yaitu yang berisi tentang naskah yang berisi tentang pengobatan herbal. Nah, silakan disimak penjelasan saya. Mungkin dari penjelasan saya nanti mempunyai manfaat untuk Sobat Klasik, dan Sobat Klasik yang mempercayainya bisa menerapkan pengobatan herbal untuk mengatasi penyakit-penyakit yang dijelaskan oleh naskah ini. Oke, yang pertama, terusan dari bahasan di video sebelumnya, yaitu tentang orang yang sakit gigi. Nah, ada beberapa alternatif. Kalau di minggu lalu atau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai bahwa alternatif untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit gigi, entah itu sakitnya karena lubang atau hal yang lainnya. Naskah ini menjelaskan bahwa menggunakan bawang putih dan juga air hangat yang nanti kemudian ditempelkan di bagian gigi yang sedang sakit, yang menggunakan kapas atau istilah di naskahnya yaitu kapuk, seperti itu. Nah, di alternatif kedua yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu orang yang sakit gigi. Alternatif pengobatannya yang pertama yaitu menggunakan minyak cengkeh. Di sini istilahnya dengan lengo cengkeh. Nah, kalau kita istilahkan di era sekarang ya, minyak cengkeh itu ya hasil dari sulingan daun atau biji dari cengkeh itu sendiri. Nah, minyak cengkeh, kemudian kapuk, kapas ya, kalau istilahnya kapas. Nah, ternyata hanya menggunakan dua bahan ini. Kalau yang sebelumnya itu kan ada air hangat dan juga bawang putih. Kalau ini cukup dengan minyak tadi itu dan juga kapas, yang mana kapasnya ditetesi dari minyak cengkeh tadi itu, ditetesi lalu ditempelkan. Nah, sekarang ini menjelaskan lalu ditempelkan ke bagian gigi yang sakit. Gigi itu, ketika gigi itu berlubang ya berarti ditempelkan dan didiamkan. Nah, didiamkan di bagian yang sakit itu. Diamkan, digigit ya, seperti orang yang gigit sesuatu. Nah, di bagian lubang itu, jika lubangnya di atas atau di bawah, di pas tengah-tengah itu lalu kemudian orang tersebut harus menggigitnya dan mendiamkannya. Nah, menurut naskah ini itu alternatif kedua untuk pengobatan orang yang sedang sakit gigi. Nah, kemudian pengobatan berikutnya bukan tentang sakit gigi lagi, tapi orang yang sedang sariawan, terkena sariawan ya, di bagian bibir atau di bagian, karena sariawan itu kadang di lidah juga bisa, di bagian gusi juga bisa, atau di bibir, di pinggiran bibir juga bisa. Nah, itu menurut naskah ini ada beberapa alternatif pengobatan yang bisa digunakan, yang menggunakan beberapa bahan herbal yang mudah ditemukan di sekeliling. Yang pertama yaitu menggunakan godong sembung, daun sembung ya. Godong sembung, daun sembung, lalu godong pegagan, daun pegagan, lalu juga daun soga. Nah, berikutnya pakai ada 10 sari juga, ada 10 sari, bahannya juga menggunakan itu. Dan yang terakhir kayu manis ya. Nah, kalau sekarang kayu manis, kayu legi, kayu manis ya. Nah, cara dari beberapa bahan tadi itu, dari pegagan, lalu kemudian sembung, soga, ada 10 sari, dan kayu manis tadi digoreng terlebih dahulu. Nah, digoreng, kemudian baru ditumbuk ya. Digoreng dulu baru ditumbuk. Nah, kemudian dicampur dengan air, dan hasil campuran dengan air itu, airnya diambil airnya saja. Bahan-bahan tadi itu ya berarti seperti diperas ya, diambil airnya saja dari percampuran tadi bahan-bahan tersebut. Kemudian airnya itu bisa diminum oleh orang yang sedang sariawan itu. Bisa digunakan untuk sehari diminum 3 kali ya.
diminum 3 kali. Sedina ping 3, sehari 3 kali, bisa pagi, siang, dan sore, atau pagi, siang, atau malam. Nah, itu alternatif pertama untuk mengobati orang yang terkena sariawan. Nah, alternatif kedua pengobatan terhadap sakit sariawan ini, yaitu yang pertama pakai sidowayah. Ini sidowayah, kemudian kencur. Nah, kencur diparut, kencurnya diparut, tidak utuh kencur itu, tapi diparut. Kemudian yang ketiga yaitu kulit dadap serep. Nah, kulit dadap serep. Nah, itu dari 3 bahan itu, kencurnya sudah diparut, lalu kulit dadap serep, kemudian sidowayah tadi dicampurkan, digodok dengan air, direbus dengan air. Kemudian hasil rebusan itu diambil airnya saja, lalu diminum oleh orang yang sakit itu. Nah, kalau yang alternatif kedua ini tidak ada aturan berapa kali minumnya, sehari berapa kali, tidak ada. Dan ini bisa Sobat Klasik gunakan, bisa sehari sekali, 2 kali, atau 3 kali, itu tergantung dari Sobat Klasik atau yang menggunakan atau mempraktekkan pengobatan ini, karena tidak ada aturan yang pasti. Nah, tapi di alternatif kedua ini, naskah ini menjelaskan bahwa tidak cukup itu, tapi juga harus diiringi dengan makan buah-buahan ya. Nah, makan buah-buahan itu juga bisa menghindarkan orang terkena sariawan, makan buah-buahan seperti itu. Oke, itu beberapa pengobatan, yaitu untuk menyembuhkan orang yang sakit gigi dan juga sariawan. Terima kasih, semoga memberikan manfaat untuk Sobat Klasik semua, dan bisa mengambil apa yang mungkin relevan dengan Sobat Klasik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.